Di video kali ini kita akan belajar data control language. Jadi data control language adalah salah satu dari kelompok perintah SQL. Sebelumnya kita udah belajar perintah SQL yang lain, yaitu data definition dan data manipulation language. Nah, data control language ini digunakan untuk melakukan kontrol terhadap privilege atau hak akses khusus untuk berinteraksi dengan database. Hak akses ini diperlukan sebagai syarat bagi setiap user untuk melakukan berbagai perintah atau aksi di database, seperti membuat objek, menghapus objek, mengubah, menampilkan hasil query, dan seterusnya. Nah, perintah untuk data control language yang akan kita pelajari adalah grant and revoke. Jadi, pertama adalah grant. Grant ini digunakan untuk mengizinkan seorang user untuk mengakses tabel dalam database tertentu. Pemberian hak akses ini dengan klausa grant, jadi perintahnya grant hak akses on nama tabel to nama user. Nih, hak akses adalah hak yang diberikan oleh administrator kepada user. Contoh hak akses itu adalah untuk alter, create, delete, drop, select, dan lain sebagainya. Kemudian untuk nama tabel, ada nama-nama tabel adalah nama-nama tabel yang akan diakses atau yang diberikan hak kepada user. Kemudian pemakai adalah nama user yang akan diberikan hak dengan ketentuan nanti nama pemakai diikuti nama dari host diawali oleh tanda @. Biar paham, langsung contohnya. Misalnya di sini contohnya kita mau create user baru Putri. Jadi kita exit dulu, misalnya kita exit, kemudian kita login as root. Nah, kita mau lihat user apa saja yang ada di MySQL ini. Kita masuk ke database MySQL, kemudian kita select host user from table user. Nah, kita lihat ini adalah nama user yang ada di MySQL. Kiki, MySQL Info Schema, MySQL Session, MySQL Sys, and root. Nah, kita mau create user baru dengan nama Putri. Perintahnya seperti ini. Create user, kemudian nama, diikuti oleh hostnya, plus @ kemudian identified by, ini adalah passwordnya. Oke, contoh ini adalah create user Putri at localhost identified by Putri 123 misalnya. Oh, ada yang salah. Kita ulang lagi. Create user, ini kurang tanda petik tadi. Oke, sekarang udah kita create user Putri. Nah, kalau kita mau lihat, kita bisa lihat MySQL, kemudian kita lihat, nah ini udah ada user baru, user Putri. Nah, user Putri ini belum memiliki izin untuk melakukan apapun dengan basis data. Jadi kalau kita mau memberikan akses, kita pakai perintah grant. Coba kita lihat dulu, kita exit, lalu kita login as user Putri. Misalnya min.u Putri, password Putri 123. Nah, kita show database yang bisa diakses oleh user Putri. Oke, baru ada satu, yaitu information schema. Dan user Putri ini juga belum bisa mengakses ke database
lain. Cuman ada user schema itu. Misalnya kita mau lihat ya, mau contoh di HDSQL di GUI. Oke, ini baru ada information schema, jadi belum bisa mengakses database yang lain. Nah, untuk mengakses table dalam database, kita harus memberikan akses dengan perintah grant. Misalnya kita mau memberikan semua hak akses semua table yang ada dalam database toko kepada Putri. Nah, ini adalah perintahnya, grant all privileges on. Nah, ini adalah nama database-nya, titik, kemudian diikuti nama table, to nama user. Kemudian terakhir kita pakai perintah flush privilege untuk mereload atau merefresh database. Oke, misalnya ini kita exit dan login as root again. Kita login lagi sebagai root. Kemudian kita grant all privilege ke Putri untuk database toko, privileges, nama database-nya, toko, dan semua table. Jadi titik bintang to Putri at localhost. Oops, oke. Oh, ternyata salah. Kurang ini tadi tanda petik. Grant all privilege to Putri at localhost. Apa yang salah? Oops, kurang on. On toko. Oke, sekarang berhasil. Kemudian flash privilege untuk mengapply data perubahan privileges. Oke. Sekarang kita exit dan login as Putri, dan kita lihat sekarang Putri sudah punya database toko. Kita lihat database apa yang bisa diakses. Oke, sekarang Putri sudah punya database toko dan sudah bisa melakukan semua hak akses yang diberikan kepada user ini. Jadi karena all berarti semua hak akses bisa, misalnya mau select, mau insert, delete. Contoh select, misal kita mau select bintang, select semua yang ada di table barang. Oh ya, lupa. Use toko, kemudian select semua yang ada di table barang.
Oke. Jadi user Putri bisa melakukan akses select, begitu juga mau insert juga bisa. Contoh misalnya kita mau insert, misal kita login lewat GUI di sini, Putri 123. Oke, sekarang Putri udah bisa mengakses. Nah, query-nya kita mau insert. Misalnya mau insert barang sudah ada 3, barang 4, barang 5. Ada misalnya Xiaomi, terus Vivo, ini kita kecil. Oke, sekarang coba kita jalankan. Oops, no database selected. Oke, sekarang kita jalankan. Nah, sekarang sudah bisa kan? Tabel barang, datanya ada Xiaomi dan Vivo. Oh, ini kenapa? Toko Vivo maksudnya. Oke, gitu ya. Sekarang setelah grand, nah ini juga bisa kalau misalnya kita mau akses insert dan select aja, berarti nanti perintahnya adalah seperti ini. Kita mesti keluar sroot, usernya sroot. Nah, perintahnya adalah bukan all privilege lagi ya, tapi akses yang mau kita kasih. Misal insert, select, insert dan select saja, berarti insert select, seperti itu. Kemudian revoke. Nah, revoke ini adalah kebalikannya dari grant. Jadi revoke digunakan untuk mencabut hak akses seorang user yang mengakses table dalam database tertentu. Nah, ini revoke hak akses on nama table from nama user. Jadi keterangannya tadi hak akses adalah hak yang diberikan administrator kepada user. Contohnya adalah hak akses alter, create, delete, select, insert, dan lain-lain. Kemudian nama table adalah nama-nama table yang akan diakses atau diberikan hak kepada user. Pemakai adalah nama user yang akan diberikan hak dengan ketentuan nama pemakai diikuti nama dari host dengan diawali tanda @ Contoh ini misalnya kita cabut semua hak akses Putri tadi yang sudah diberikan. Tadi kan Putri bisa mengakses semua table dalam database toko. Nah, sekarang kita cabut privilege-nya. Jadi kita revoke all privilege on toko. Oh, from not to from Putri. Jadi sekarang kita cabut semua hak aksesnya Putri. Oke, flash privilege. Nah, sekarang Putri sudah tidak
punya akses lagi ke database toko. Coba kita login lagi sebagai user Putri dan kita lihat database-nya. Nah, sudah. Jadi database yang bisa diakses hanya information schema. Jadi database toko sudah tidak bisa diakses lagi. Nah, bisa juga di aplikasikan untuk hak akses tertentu. Misalnya ini tadi kan semua privilege, misalnya kita mau hak akses insert dan select saja. Jadi tinggal seperti tadi diganti, kita masuk sebagai administrator yaitu root, kemudian diganti all privilege-nya, jadi perintahnya perintah tertentu saja yang mau di revoke, misalnya insert, select saja gitu ya. Oke. Ini saja untuk materi hari ini. Nah, ada tugas untuk materi data control language ini. Tugasnya sama seperti yang dicontohkan tadi. Pertama, buat sebuah user dengan nama Anda sendiri, kemudian berikan hak akses terhadap user tersebut dengan grant insert. Jadi grantnya hanya insert pada tabel mahasiswa yang sudah dibuat di minggu lalu. Kemudian cek hasil pemberian hak akses dengan melakukan login dan insert data ke tabel mahasiswa. Lalu coba cabut hak aksesnya dengan revoke, kemudian cek hasilnya. Setelah mencabut hak akses itu, apakah masih bisa login dan insert dengan ke data table mahasiswa dengan menggunakan user tersebut. Kemudian tampilkan semua perintahnya, SQL percobaannya, beserta outputnya dalam bentuk screenshot dalam Word, formatnya bebas, kemudian dikumpulkan dalam bentuk PDF dengan format nama seperti ini dan dikirimkan ke email yang tercantum di sini paling lambat lusa. Oke. Lalu terakhir adalah, karena ini adalah kuliah terakhir sebelum materi UTS, jadi minggu lalu saya pikir akan bersambung ke DML Select Join, tapi ternyata Select Join itu masuk ke materi UAS karena berkaitan dengan entity relationship diagram. Jadi itu masuk materi UAS, jadi cuma sampai data control language. Jadi materi UTS-nya adalah berkisar yang sudah diajarkan, pengertian basis data di BMS, RDBMS, komponen basis data relasional, kemudian fungsi query SQL, lalu data definition, data manipulation, data control language. Jadi kalau sudah pernah mengerjakan tugas, pasti ini lebih gampang dikerjakan. Oke, sekian hari ini. Terima kasih.